Selamat malam Jumat saudaraku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Episode kali ini menceritakan tentang arwah yang meminta tolong kepada Vivi melalui gaun indah, agar arwahnya dapat meninggalkan dunia ini dengan tenang. Selamat menonton dan mendengarkan. Jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Gaun bernoda darah. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, namun entah mengapa mataku enggan terpejam. Kubuka kembali tirai jendela kamarku. Remang-remang bulan dan pohon rambutan di depan rumahku menghiasi malam itu. Walaupun begitu sunyi, namun seakan pohon nongko itu digelayuti makhluk putih sambil tersenyum padaku. Segera ku tepis bayang itu. Kututup kembali tirai jendelaku, lalu aku beranjak menuju kamar mandi. Saat itu aku berada di rumah sendiri, karena ayah, ibu, dan adikku sedang berada di Jogja, di rumah nenekku. Niatku untuk buang air kecil dan mencuci muka mendadak meredup. Seakan saat aku berjalan menuju kamar mandi, di belakangku aku terperanjak bagaikan seseorang sedang mengamatiku. Betapa kagetnya aku, sesuatu terjatuh dari atas ruang dapur, berwarna putih bersih, beraroma anggur, dan dihiasi gambar hati di bagian bawahnya, seperti gaun putih. Lalu kuambil gaun itu, indah sekali, namun lumayan berat. Di bagian bawah dan di bagian dalam tertulis, Sylvie. Pikirku, mungkin ini adalah nama dari pemilik gaun ini. Namun aku berpikir, dari mana gaun ini jatuh. Lalu ku bawa gaun tersebut ke kamarku. Ku amati lagi gaun itu. Ku tempelkan ke tubuhku, sambil aku berkocok. Betapa indahnya, namun aneh, di bagian tengah gaun itu, ada noda berwarna merah. Lalu ku cium noda merah itu, acer, berbau anyir dan berbau anggur, pikirku saat itu. Namun ada niatku untuk memiliki gaun itu, akan ku cuci keesokan hari, dan ku pakai podo acara pesta dansa malam minggu di Villa Diki minggu depan. Pasti aku akan kelihatan cantik jika aku mengenakan gaun itu. Lalu, mataku mulai mengantuk, dan ku simpan kembali gaun itu ke dalam lemariku. Dan aku beranjak tidur ke atas kasur di kamarku. Pagi sekali aku sudah terbangun dari tidurku. Perlahan ku langkahkan kakiku menuju ke kamar mandi. Ku basuh mukaku, ku tatap wajahku di kaca kamar mandi. Astagaa, teriakku, karena ku lihat ada bayangan wanita memakai gaun putih di pantulan kaca itu. Segera aku membalikan tubuh dan melihat ke belakangku. Opo aku salah lihat, karena tak ada seorang pun di belakangku. Mungkin ini hanya khayalanku, tetapi rasanya aku kenal gaun yang dipakai wanita itu. Yo, itu gaun yang aku temukan malam tadi. Lalu aku bergegas berlari menuju kamarku. Ku buka lemariku, ternyata gaun itu masih tetap ada di lemari kamarku. Lalu ku ambil gaun itu, dan ku amati kembali. Ku lihat noda merah itu semakin banyak, padahal tadi malam noda ini belum selebar ini. Ku bawa gaun itu ke kamar mandi, dan ku cuci. Tapi aneh, air yang bekas cucian gaun itu tak berwarna merah. Padahal gaun tersebut ternoda merah. Aku penasaran dengan noda itu, apa noda merah ini? Pikirku, ku cium, dan ku pejamkan mataku. Saat aku memejamkan mata, sketsa peristiwa seperti terlintas di pikiranku. Entah dari mana namun itu seperti nyata. Aku seperti melihat sesosok gadis yang amat cantik mengenakan gaun ini, dan berdansa. Senyumnya manis sekali, sepertinya dia berdansa di dalam acara sebuah pesta dansa.
Dan di peristiwa itu, sepertinya tempatnya berada di rumah ini, di ruang tengah. Lalu segera ku buka mataku. Aku sedikit takut, lalu segera ku jemur baju itu di belakang rumahku. Yap, hari yang ku tunggu telah tiba. Hari ini adalah malam minggu, aku akan menghadiri acara pesta dansa di Villa Diki. Aku bingung opo aku harus mengenakan gaun yang amat indah itu. Aku takut aku terlalu mencolok podo malam nanti. Tetapi tak opo, aku memang kepingin sekali mengenakan gaun ini. Waktu sudah menunjukkan jam 7 esok malam, segera aku siap berhias diri. Ku bedai wajahku, ku sisir rambutku, dan ku ambil gaunku di dalam lemari kamarku. Perlahan ku kenaan gaun itu, wow aku terlihat cantik sekali. Aku menari bahagia. Aku juga bernyanyi. Aku merasa wanita paling cantik di dunia saat aku mengenakan gaun ini. Tetapi entah mengapa mendadak kepalaku pusing, perutku mual, dan aku tak bisa melihat dengan jelas, hanya remang-remang. Dan aku terjatuh, lalu pingsan. Saat aku pingsan, aku seakan masuk ke dalam dimensi lain. Aku berjalan di suatu acara malam pesta dansa. Namun aneh sepertinya tak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaanku. Padahal saat itu aku berada di suatu keramaian. Dan memang acara itu sepertinya diadakan di rumah baruku ini, oleh orang-orang. Aku mengikuti seorang wanita yang memakai gaun yang gaannya itu persis seperti gaun yang aku kenakan saat ini. Ku ikuti geraknya, dia terlihat sedang berdansa dengan kekasihnya. Lalu dia duduk dan meminum anggur dengan kawan dan kekasihnya. Tetapi kulihat, salah satu temannya melirik dan tersenyum kepada kekasihnya. Yo, temannya itu begitu aneh tingkahnya. Lalu saat wanita itu hendak meminum anggur dan bersulang, tiba temannya menyenggol gelas yang dibawa wanita itu dan tertumpah ke gaun wanita itu. Dan aku juga melihat kekasihnya mengajak wanita itu ke dalam kamar. Tetapi sungguh aneh, teman wanita tadi mengikuti gerak mereka berdua ke dalam kamar. Dan saat kekasihnya membaringkan dia ke ranjang, tiba aku menjerit. Wanita itu ditusuk pisau oleh kekasihnya sendiri. Lalu temannya itu segera memunculkan diri, dan meludahi wanita yang tak berdaya tadi. Kulihat noda anggur tadi sudah tertutupi oleh noda merah darah. Perlahan wanita itu lemas dan tewas. Inginku bantu wanita tadi, tetapi aku tak dapat menyentuhnya. Lalu mayat wanita itu disembunyikan dan dikubur oleh mereka di dekat pohon nongko yang ada di depan rumah. Namun sebelum mereka mengubur mayat itu, kulihat gaun yang dikenakan wanita tadi dilucuti dan diambil oleh temannya. Mereka tertawa, betapa kejamnya pikiriku, kekasih tega membunuh demi berselingkuh dengan kekasih sahabatnya sendiri. Lalu aku terbangun, aku merasa sedikit pusing. Saat aku terbangun kulihat remang odo sesosok bayangan. Yo, aku kenal bayangan itu. Itu adalah wanita yang ada di mimpiku tadi. Dia menatapku, sepertinya dia ingin aku mengikutinya. Lalu ku ikuti wanita tadi. Sepertinya dia menuju ke arah pohon nongko yang ada di depan rumahku itu. Sampai di sono, dia membalikan tubuhnya dan menatap ke arahku. Dia tersenyum, lalu tangannya menunjuk ke arah gaun yang aku kenakan saat itu. Lalu, menunjuk ke arah tanah tempat mayatnya dikubur. Yo, aku mengerti, mungkin dia memberi kode untuk menguburkan gaun itu ke dalam kuburannya. Kau ingin gaun ini aku kuburkan ke dalam sini? Tanyaku sambil menunjuk ke arah kuburan itu. Kulihat dia mengangguk, lalu aku bergegas menuju kamar. Kulucuti gaun itu, dan aku kuburkan ke dalam tanah tadi. Dan ku timbun kembali. Tiba wanita itu muncul kembali,
dan dia sepertinya meneteskan air mata dan tersenyum padaku. Kulihat ia terbang ke atas langit. Ia semakin tinggi, lalu ia sirna. Kupikir, pasti dia sudah tenang. Aku merasa bahagia, lalu aku kembali menuju ke rumah. Saat aku menutup pintu, tiba-tiba mobil ayahku datang. Ternyata mereka sudah pulang dari Jogja. "Vivi, ini mama bawaan oleh, sini sayang." "Iya mo, popo itu. Ini sayang, gaun putih indah kan?" Betapa kagetnya aku, gaun itu mirip sekali dengan gaun Sylvie. Aku tersenyum, kucium gaun itu, lalu kuangkat. "Iya, mo, bagus sekali, aku suka gaun ini, namun tak berbau anggur," ucapku saat itu.